Nah, yang kelima, persamaan diferensial linear orde tingkat tinggi NH. PD linear orde tingkat tinggi HNH. Nah, pertama, persamaan diferensial yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara variabel x, y, dan turunan-turunannya, di mana y adalah fungsi x, fx, dan dy per dx aksen d2y per dx kuadrat. Nah, yaitu turunan pertama fungsi y terhadap x, turunan kedua fungsi y terhadap x, dan seterusnya. Nah, persamaan diferensial linear tingkat tinggi disebut pula sebagai persamaan diferensial linear tingkat n. Secara umum, persamaan diferensial tingkat tinggi dinyatakan dalam bentuk P0 d pangkat n y per dx n pangkat n tambah P1 d pangkat n kurang 1 y per dx pangkat n kurang 1 tambah P2 d pangkat n kurang 2 y per dx pangkat n kurang 2 tambah P3 d n kurang pangkat n kurang 3 y per dx pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 dy per dx tambah Pn y sama dengan Qx. Nah, dengan P0 nya tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn kurang 1 Pn, yaitu fungsi atau konstanta. Nah, karena dy per dx sama dengan dy d kuadrat y per dx kuadrat tambah d kuadrat y, d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan d pangkat 3y sampai dengan d pangkat n kurang 1y per dx pangkat n kurang 1 sama dengan d pangkat n kurang 1y dan d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan d pangkat n y. Nah, maka persamaan P0 di atas tadi dapat kita nyatakan dalam bentuk P0 d pangkat n y tambah P1 d pangkat n kurang 1 y tambah P2 d pangkat n kurang 2 y tambah P3 d pangkat n kurang 3 y tambah sampai dengan Pn kurang 1 dy tambah Pn y sama dengan Qx. Nah, dimana P0 d pangkat n tambah P1 d pangkat n kurang 1 tambah P2 d pangkat n kurang 2 tambah P3 d pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 d tambah Pn dalam kurung y sama dengan Qx. Jadi Fd y sama dengan Qx. Berbentuk Fdy sama dengan Qx sama dengan 0, maka bentuk umumnya menjadi dalam kurung Pd0 d pangkat n tambah P1 d pangkat n kurang 1 tambah P2 d pangkat n kurang 2 tambah P3 d pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 d tambah Pn balas kurung y sama dengan 0. Nah, pada kasus Qx sama dengan 0, maka Fdy sama dengan Qx disebut sebagai persamaan diferensial linear homogen tingkat tinggi. Sedangkan jika Qx tidak sama dengan 0, maka Fdy-nya sama dengan Qx. Ini disebut sebagai persamaan diferensial linear tidak homogen tingkat tinggi. Nah, contoh soal pertama, d kuadrat y per dx kuadrat tambah 2 dy per dx kurang 15y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya d kuadrat y per dx kuadrat tambah 2 dy per dx kurang 15y sama dengan 0. Maka d kuadrat tambah 2d kurang 15 kali y sama dengan 0. Y double aksen tambah 2y aksen kurang 15y sama dengan 0. Nah, lanjut contoh soal 2. dy per dx kurang y dikali dengan dy per dx kurang 2y kuadrat sama dengan e pangkat 2x. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali soalnya, lalu dy kurang y kali dy kurang 2y
kuadrat tambah sama dengan E pangkat 2X. Lanjut, Y aksen kurang Y dikali dengan Y aksen kurang 2Y kuadrat sama dengan E pangkat 2X. Nah, lanjut nomor 3. D kuadrat tambah 9 dikali Y sama dengan X cos S. Nah, penyelesaiannya di mana D kuadrat tambah 9 kali Y sama dengan X cos X. Lanjut, Y double aksen tambah 9Y sama dengan X cos X. D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 9Y sama dengan X cos X. Nah, PD linear homogen dengan koefisien konstan. Di mana bentuk umum PD linear orde n koefisien konstan yang homogen di bawah ini, di mana P0 D pangkat n Y per DX pangkat n tambah P1 D pangkat n kurang 1 Y per DX pangkat n kurang 1 tambah P2 kali D pangkat n kurang 2 Y per DX pangkat n kurang 2 tambah P3 D pangkat n kurang 3 Y per DX pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 dy per dx tambah Pny sama dengan Qx. Atau kita juga dapat menyatakan dalam bentuk P0 D pangkat n tambah P1 D pangkat n kurang 1 tambah P2 D pangkat n kurang 2 tambah P3 D pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 D tambah Pn kali Y sama dengan 0 atau FDY sama dengan 0. Dengan P0 nya tidak sama dengan 0, P1 P2 P3 sampai dengan Pn kurang 1 Pn adalah konstanta dan Fd disebut fungsi operator diferensial. Nah, selanjutnya jika Fd dapat difaktorkan, maka Fd dapat dinyatakan dalam bentuk D kurang M1 dikali D kurang M2 dikali D kurang M3 sampai dengan D kurang Mn sama dengan 0. Nah, sebaliknya jika Fd tidak dapat difaktorkan, maka kita tetap menulis Fd sama dengan 0. Nah, bentuk D kurang M1 kali D kurang M2 kali D kurang M3 sampai dengan D kurang Mn sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik dengan M1, M2, M3 sampai dengan Mn adalah akar-akar persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik Fm sama dengan 0 setelah ditentukan akar-akarnya untuk menentukan selesaian umum persamaan P0 D pangkat n Y per dx pangkat n tambah P1 D pangkat n kurang 1 Y per dx pangkat n kurang 1 tambah P2 D pangkat n kurang 2 Y per dx pangkat n kurang 2 tambah P3 D n pangkat n kurang 3 Y per dx pangkat n kurang 3 tambah sampai dengan Pn kurang 1 dy per dx tambah Pny sama dengan Qx. Nah, dengan ditentukan dengan Y sama dengan C1 kali E pangkat M1X, di mana M1 yaitu akar persamaan karakteristik yang telah diketahui. Nah, diketahui tadi YH sama dengan C1E pangkat M1X tambah C2E pangkat M2X tambah C3E pangkat M3X tambah sampai dengan CNE pangkat MNX, di mana M yaitu akar karakteristik. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan solusi dari D pangkat 2Y per DX pangkat 2 kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, di mana kita ketahui D per DX, maka D pangkat 2Y kurang 5 DY tambah 6Y sama dengan 0. Nah, D pangkat 2 kurang 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Maka faktorannya di mana D kurang 3 dikali D kurang 2Y kali Y sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan karakteristiknya Fm sama dengan 0. Maka M kurang 3 dikali M kurang 2 sama dengan 0. Nah, dengan akar-akar karakteristiknya di mana M1-nya itu 3, M2-nya itu 2. Nah, lanjut kita masukkan solusinya di mana YH sama dengan C1E pangkat M1X tambah C2E pangkat M2X tambah sampai dengan CNE pangkat MNX.
Nah, YH sama dengan C1E pangkat 3X tambah C2E pangkat 2X. Nah, misalkan dari bentuk linear PD linear orde 2 koefisien konstan yang homogen. A D pangkat 2 tambah B D tambah C kali Y sama dengan 0 dengan A B C yaitu konstanta. Nah, persamaan karakteristiknya Fn sama dengan AM pangkat 2 tambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, dengan akar karakteristiknya M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ada 3 kemungkinan akar karakteristiknya muncul. Yang pertama, jika B kuadrat kurang 4AC lebih besar sama dengan 0, nah diperoleh 2 akar karakteristik real yang besarnya berbeda M1 tidak sama dengan M2. Nah, solusi PD-nya yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X tambah BE pangkat M2X. Nah, kedua, jika B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, diperoleh 2 akar karakteristik real yang sama besar M1 sama dengan M2 sama dengan M, di mana solusi PD-nya yaitu Y sama dengan A tambah BX E pangkat MX. Nah, yang ketiga, jika B kuadrat kurang 4AC lebih kecil 0, diperoleh 2 akar karakteristik yang berbeda, di mana bilangan kompleks M12 sama dengan A plus minus I beta dengan alfa, beta bilangan real dan I sama dengan akar minus 1, di mana bilangan ini imajiner. Nah, solusi PD-nya yaitu Y sama dengan E pangkat minus AX kali A cos beta X tambah B sin beta X. Itu soal dimana Y double aksen tambah Y aksen kurang 2Y sama dengan 0, dimana dengan Y0 nya sama dengan 4, Y aksen 0 nya sama dengan minus 5. Penyelesaiannya kita cari dulu persamaan karakteristiknya, maka M2 tambah M kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi M kurang 1 kali M tambah 2 sama dengan 0. Maka akarnya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya M1 nya tidak sama dengan M2 dan keduanya ini real, maka rumus yang kita gunakan yaitu Y sama dengan A E pangkat X tambah B E pangkat minus 2X. Nah, selanjutnya persamaan Y nya kita turunkan, di mana Y aksen sama dengan AE pangkat X kurang 2BE pangkat minus 2X. Nah, selanjutnya substitusikan nilai Y nya sama dengan Y0 nya sama dengan 4 ke persamaan di atas tadi. Jadi, untuk solusi yang pertama Y sama dengan AE pangkat X tambah BE pangkat minus 2X. Nah, di mana Y0 nya sama dengan 4 sama dengan AE X nya 0 pangkat 0 tambah BE pangkat 0. Nah, lanjut 4 sama dengan A tambah B. Ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita substitusikan Y aksen 0 sama dengan minus 5. Nah, solusi yang keduanya lagi, di mana Y aksennya yaitu minus 5 sama dengan AE pangkat 0 kurang 2 BE pangkat 0. Nah, maka minus 5 sama dengan A kurang 2B. Ini untuk persamaan kedua. Nah, lanjut kita eliminasi persamaan pertama dengan kedua. Jadi 4 persamaan pertama yaitu 4 sama dengan A tambah B, persamaan kedua yaitu minus 5 sama dengan A kurang 2B. Nah, jadi 9 sama dengan 3B, B-nya sama dengan 3. Nah, dan untuk A-nya sama dengan 1. Jadi A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Nah, maka selanjutnya kita substitusi A tambah B ke persamaan Y sama dengan A E pangkat X tambah B E pangkat minus 2X. Nah, jadi hasilnya Y sama dengan, dimana A-nya yaitu 1, E pangkat X tambah B-nya 3, jadi 3E pangkat minus 2X. Nah, B, PD linear non homogen dengan koefisien konstan, di mana bentuk umum PD linear ini yaitu
P0 D pangkat N Y per DX pangkat N tambah P1 D pangkat N kurang 1 Y per DX pangkat N kurang 1 tambah P2 D pangkat N kurang 2 Y per DX pangkat N kurang 2 tambah P3 D pangkat N kurang 3 Y per DX pangkat N kurang 3 tambah sampai dengan PN kurang 1 DY per DX tambah PNY per sama dengan QX dengan P0 nya ini tidak sama dengan 0, P1 P2 nya dan P3 sampai dengan PN kurang 1 dan PN yaitu konstanta dari QX konstanta dan QX nya ini tidak sama juga dengan 0. Dapat kita juga nyatakan dalam bentuk P0 D pangkat N tambah P1 D pangkat N kurang 1 tambah P2 D pangkat N kurang 2 tambah P3 D pangkat N kurang 3 tambah sampai dengan PN kurang 1 D tambah PN kali Y sama dengan QX. Atau juga bisa A D pangkat 2 tambah BD tambah C kali Y sama dengan QX. Nah, langkah-langkah menyelesaikan PD linear non-homogen ini, yang pertama, kita tentukan solusi umum PD linear homogen yaitu YH X. Yang kedua, menentukan solusi umum PD linear non-homogen Y yaitu YPX. Nah, yang ketiga, kita tentukan solusi umum PD linear yaitu Y sama dengan YH X tambah YPX. Nah, contoh soal yang pertama, di mana Y double aksen tambah Y aksen kurang 6 Y sama dengan 36. Nah, langkah pertama, kita cari penyelesaian homogen Y double aksen tambah Y aksen kurang 6 Y sama dengan 0. Nah, fx nya sama dengan 0 sehingga 36x diganti menjadi 0. Nah, lanjut kita ubah menjadi persamaan karakteristik, di mana M kuadrat tambah M kurang 6 sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan menjadi M tambah 3 kurang M kurang 2. Maka di mana hasilnya M satunya itu sama dengan minus 3, M 2 nya sama dengan 2. Lanjut karena akar-akar persamaan karakteristiknya ini real dan berbeda, rumus yang digunakan yaitu YH sama dengan AE pangkat M1X tambah BE pangkat M2X. Nah, kita masukkan hasil nilainya yang didapat tadi, di mana YH sama dengan AE, M1 nya yaitu 2 menjadi 2X tambah E pangkat M2 nya itu minus 3 jadi pangkat minus 3X. Nah, langkah yang kedua kita cari penyelesaian partikulernya. Nah, di mana fx-nya tadi 36x berpangkat 1, maka kita gunakan turunan polinomial. Nah, kemudian YP-nya kita turunkan sampai hasil penurunannya sama dengan 0, di mana YP sama dengan K1X tambah K0, YP aksen sama dengan K1, nah YP double aksennya sama dengan 0. Nah, lanjut kita substitusikan nilai YP aksen dan YP double aksen ke persamaan Y double aksen tambah Y aksen kurang 6Y sama dengan 36. Jadi 0 tambah 31 kurang 6 kali K1X tambah K0 sama dengan 36X. Nah, selanjutnya kita distribusikan nilai yang memiliki koefisien yang sejenis. Nah, maka minus 6 K1X tambah K1 kurang 6K0 sama dengan 36X. Nah, lanjut kita cari nilai K1 nya, kita samakan variabel yang memiliki koefisien X. Jadi minus 6 K1 sama dengan 36, K1 sama dengan minus 6. Nah, untuk mencari K0 nya, kita substitusikan nilai K1 nya tadi yang telah didapat ke persamaan K1X tambah K0 sama dengan 0. Maka K1 kurang 6 K0 sama dengan 0 minus 6 kurang 6 K0 sama dengan 0, maka K0 nya sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai K1 dan K0 nya ini ke YP sama dengan K1X tambah K0, maka YP nya sama dengan minus 6X kurang 1. Nah, selanjutnya selesaikan persamaan diferensial dengan
substitusikan nilai dari YH dan YP-nya, di mana Y sama dengan YH tambah YP. Jadi Y sama dengan AE pangkat 2X tambah BE pangkat minus 3X kurang 6X kurang 1.